Oke gengs, balik lagi di Teman Beda Alam. Selamat malam semuanya. Kali ini saya kedatangan tamu dari jauh. Dari tadi. Oke, perkenalan dulu, namanya siapa? Oke, aku Restu. Wih. Segitu aja. Oke, tinggal di mana? Salatiga. Oh, Salatiga juga ya. Oh. Oke. Nah, kesibukannya ini sebagai Apa ya? Sibuk sangat sibuk sangat banget. sibuk. Oh iya. Tapi sibuk keren. Gue pengacara. Pengacara, pengangguran banyak acara. Yes, itu dia. Nah, ini Mbak Restu ini datang ke sini tuh mau menceritakan apa yang menjadi pengalaman Mbak Restu ya. Nah, seperti apa kisahnya? Sebelum itu jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share-nya karena semua itu gratis. Oke, langsung saja cerita dari Mbak Restu. Check it out. Ini mau ceritanya dari mana dulu ya? Aku juga bingung. Monggo dari awal, nggak apa-apa. Soalnya kejadiannya udah lama banget sih, Mas. 2000 berapa? Kayaknya 2008, berarti 17 tahun yang lalu. 17 tahun guys. Itu umurku juga masih belasan tahun. Oke. Soalnya ini mungkin nanti tempat terus beberapa Kita skip ya. Skip ya. Oke. Kita Kita ngit gitu. Oke. Karena memang tempatnya itu sekarang masih beroperasi. Berarti disensor aja. Ya. Cuman kota ini udah. Kota A. Anggap aja ini kita menceritakannya di kota A gitu Ya, aja ya. Aja. Nah, awal dulu itu tuh aku kayaknya masih sekolah apa udah lulus ya, aku rada lupa. Masih sekolah mungkin. Terus masih liburan gitu loh, terus aku kerja kayak gitu. Terus ngekos lah di satu tempat kos-kosan di kota A itu tadi. Nah, aku tuh nggak tahu di situ tuh sebelumnya aku kos di situ tuh ada satu kejadian yang kejadian itu merubah aku sampai sekarang. Gitu. Terus ya rada sedih sih ini ceritanya. Oh, ada sedihnya. Waduh. Rada sedih karena bukan cuman kayak horor-horor aja, enggak, tapi ada satu cerita yang mungkin yang bikin aku sedih itu karena aku tahu cerita ini itu malah lewat mimpi. Mimpi malah? Iya. Jadi itu tuh waktu itu ya biasa sih kayak teman-teman di kos kayak gitu nonton TV kayak gitu ya. Kebetulan itu TV-nya itu di depan kamar aku. Jadi kayak pintunya dibuka terus pada nonton gitu loh. Nah, aku tuh tidurlah itu sekitar jam 6:30 habis maghrib lah. Katanya kalau habis maghrib nggak boleh tidur ya. Nah itu kenapa harus tidur, tapi nggak tahu juga. Nah habis itu tidur aku tuh ngimpi. Kalau di kos kan biasanya kayak ada lemari kecil gitu kan. Buffet gitu ya. Nah ya kayak buffet, lemari apa ya, lemari kayu gini kayak gitu toh. Nah terus nanti di atasnya kan biasanya kalau cewek ada cermin, ada skincare kayak gitu-gitu. Nah aku tuh sisiran, Mas. Bukan. Yang sisiran bukan aku. Wah, ini siapa ini? Aku tidur. Posisinya sini lemari, terus sini tempat tidurku. Otomatis aku kalau miring itu kan langsung ke lemari. Itu tadi. Nah aku tuh lihat cewek rambutnya panjang, lebih panjang dari rambutku sekarang. Panjang gitu. Pakai baju putih. Aku lupa inget sih karena itu kan udah 17 tahun yang lalu. Sebenarnya cerita ini tuh mau aku lupakan, Mas, tapi nggak bisa gitu. Terus aku lihat itu tuh dia kayak sisiran kayak gitu. Nah aku nanya karena di kamar itu kan cuman kamarku ya. Kamu siapa? Terus dia itu nengok, Mas, set gitu, nggak ada mukanya.
Yes. Gak ada mukanya. Terus aku yang kayak kaget, langsung kebangun. Itu mimpi langsung aku tuh kebangun. Terus teman-temanku kenapa kok kamu rada kayak orang kalau mimpi kaget gitu. Kamu kenapa? Oh nggak apa-apa, aku belum sholat. Aku cuman bilang gitu, nggak apa-apa, aku belum sholat, udah malam. Terus aku tuh cuman langsung ke belakang, wudhu, sholat. Wes, itu kejadian kayak itu. Aku udah tinggal di situ 1 bulan ya. Tapi aku belum tahu ada cerita apa di kos itu, ada cerita apa di kamarku. Wes, udah lah, lain hari. Aku tuh kebetulan nggak pulang. Teman-temanku yang lain kan pada pulang. Lah yang nggak pulang itu aku sama temen depan kamarku. Nginep lah dia di kamarku. Nginep? Kita nggak ini nggak apa ya, nggak ada temennya, ya udahlah. Aku nginep di kamarmu ya. Paginya dia tuh udah nggak ada Mas di kamarku. Padahal pas malam di kamarku kan tidurnya berdua. Terus aku nanyain, kok kamu nggak ada, kenapa? Aku tuh pindah dari kamarmu jam 1. Kenapa? Aku gitu. Oh nggak bisa tidur, kakiku itu kayak ditarik-tarik, selimutnya kayak ditarik-tarik. Terus aku benerin, terus kayak kakiku tuh ditarik-tarik gitu. Aku takut gitu. Terus dia di kamarnya jam 1. Enggak, aku aja nggak apa-apa, aku gitu. Yes, kayak gitu. Terus ya Pak udah aktivitas biasa-biasa. Terus ya nggak ada kejadian yang kayak gimana-gimana. Pernah ada 1 kali lah Mbak kos yang kamar yang bangunannya itu di sebelah. Jadi kayak posisinya kosku itu ini jalan nih. Kosku tuh rada turun gitu loh Mas, turun ke bawah. Nah sebelah sini kosku, sebelah sini ada lagi, tapi di 1 gang. Itu 1 pemilik juga. Gitu. Tapi yang kamar sini gitu ya? 1 komplek, tapi yang sebelah sini yang di gedung kosku itu tuh sama sekali pas pertama kali aku masuk itu nggak ada penghuninya sama sekali. Aku pikir itu adalah kosan baru yang direnov, karena emang pas di atasnya itu direnov buat kayak di tingkat lantai 2 gitu loh. Aku nggak tahu cerita ada apa nih, sebentar. Terus yang sebelah itu nanyain lah mbaknya yang di bangunan sebelah, kamu emang nggak apa-apa ya di kos itu? Ya kenapa mbak? Ya nggak apa-apa, aku gitu. Oh ya udah, gitu doang. Cuman itu doang. Ya udah, gitu. Oh, oke. Ngono mungkin karena pikirku adalah sepi, nggak ada temennya. Mungkin itu cuman kayak orangnya rese. Ya, atau kenapa kayak gitu kan? Soalnya pinggir jalan terus sepi, takutnya nanti ada orang rese apa-apa kayak gitu. Oh enggak ada, nggak apa-apa. Oh ya udah gitu. Aku nggak berpikir yang kayak gimana-gimana. Terus yang pikiranku yang tadi mimpi mbak itu tadi yang nggak ada mukanya, aku pikir juga cuman kebetulan. Udah. Aku pokoknya tinggal di situ tuh sekitar 3 bulan, kayak 3 bulan apa 4 bulan gitu. Terus habis itu jalanlah bulan kedua. Aku mimpi lagi dong. Dia mimpi lagi? Aku mimpi lagi. Yang tadinya mbaknya itu kan di dalam kamarku nih. Di dalam kamar sisiran. Dia pindah, geser ke luar kamar. Jadi kayak kamar itu mesti ada jendelanya kan. Dia di pinggir jendela itu. Di luar, tapi posisinya dia di luar. Kayak ingok-ingok gitu. Terus aku nanya, kamu kenapa mbak? Gitu toh. Gak apa-apa, aku mau cerita. Dia bilang gitu. Cerita apa? Gitu toh. Udah. Terus aku tuh kayak udah hilang gitu tak. Ya udah sih, maksudku ya wis, kayaknya cuman kayak bunga tidur ya mimpi. Terus ya kan setelah hari-hari berikutnya aku tuh lihat mbaknya ini itu dipukulin sama cowok. Kayak itu kejadiannya di kamarku, kayak mau flashback gitu ya? Tapi aku ngelihat, maksudnya aku berdiri di kamarku, tapi dia nggak lihat aku, tapi aku lihat mereka. Kayak gitu. Iya. Nah, datang ke masa lalunya gitu. Atau ngelihat mbaknya itu kayak yang dipukul, dijambak, pokoknya dianiaya kayak gitulah.
Terus habis itu tuh mungkin Mbak E itu mau lari, dia itu lari terus pisau di belakang. Dan itu kejadiannya tuh kayak punya kan mau di lantai 2 nih, kan kos itu kan lorong-lorong ya, jadi kayak modelnya dia itu lorong kamar-kamar terus ada lorong gitu. Nah itu di pas di bawah tangga di punggung. Nah habis itu mbaknya itu lari di kamar mandi. Di kamar mandi, tapi itu aku nggak terlalu jelas banget. Di kamar mandi cret, tahu-tahu mbaknya itu udah terus kayak apa sih ini, aku maksudnya apa ya, kok aku ngimpi kayak gini, kenapa? Dan kamar mandi itu sebelumnya itu nggak dibuka, jadi itu ada kamar mandi, itu kamarnya kalau nggak salah waktu itu sebentar aku hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 kamar. 10 kamar. 10 kamar dengan 3 kamar mandi. Awalnya yang tengah itu nggak dibuka. Yang tengah? Nah itu yang buat Mbak E. Sampai sekarang? Ya setelah kamarnya full itu akhirnya dibuka, tapi kayak direnov, baknya diambil, diganti kayak gitu-gitu. Awalnya enggak, itu enggak dibuka. Pak ini kenapa? Kan kita nggak tahu, nggak ada yang tahu cerita kalau ada kejadian itu ya. Ngomonglah sama penjaga kosnya, Pak ini kok nggak dibuka sih, kita itu kalau mau ini kan kayak telat-telat kalau cuman kamar mandi 2, sedangkan kita itu kan ada yang sekamarnya berdua, ada yang sekamarnya sendiri, ada yang bertiga kayak gitu ya. Pokoknya waktu itu sekitar ada 15-an anak lah setelah 2 bulan. Awalnya aku masih sendiri, maksudnya aku sama temenku satu sama 1 orang, jadi bertiga, awalnya 3 orang. Nah terus jadi kayak sekitar 15-an orang. Nah dengan 2 kamar kan kurang ya, karena mbak-mbaknya yang lain kan pada kerja juga, kerja semua kan. Nah akhirnya terus dibuka lah, tapi iya mbak bentar, awalnya itu kayak nggak mau gitu loh bapaknya, nggak mau. Kenapa? Maksudnya kenapa pak kok nggak mau dibuka tuh kenapa? Ya kita nggak curiga apa-apa, rusak mbak, rusak itu tuh kamar mandinya rusak gitu doang. Oh ya udah, terus tapi akhirnya terus dibuka lah, tapi diganti, maksudnya kayak baknya apa itu bener-bener yang diganti semua total. Kayak baknya, toiletnya kayak gitu diganti total, ngilangin bekas mungkin ya, atau apa pak, atap-atapnya itu juga diganti. Berarti ngilangin jejak sebenarnya. Nggak tahu juga, soalnya posisi aku ke situ tuh ya mas, itu tuh udah bener-bener direnov semua. Jadi kita mikirnya bahwa itu adalah kos-kosan baru yang baru jadi gitu loh. Kayak soalnya masih bau cat, masih pada di aci-aci kayak gitu. Jadi bener-bener itu tuh fresh kayak bener-bener kos baru gitu loh. Ternyata enggak. Setelah aku tahu di situ 2 bulan itu tadi. Aku ngimpi udah nih, ngimpi itu tadi, terus aku pikir adalah apa ya, kayak petunjuk ya itu ya. Bunga tidur awalnya. Cuman ngimpi tok ya. Awalnya cuman ngimpi tok, tapi kok mbaknya ini sama, terus kayak jadi satu rangkaian gitu loh. Awalnya yang di dalam kamar, terus di luar kamar, terus nunjukin kayak gitu toh. Nah ada satu momen yang aku itu di kos sendiri. Wah ini itu aku di kos sendiri, mbak-mbaknya itu belum pada pulang, belum ada yang pulang, karena aku kan cuman kayak anak training ya, jadi kayak pulang jam 4 kayak gitu kan. Nah yang lain kan udah kayak bener-bener orang kerja gitu loh. Nah aku tuh maem lah, di depan kosku itu ada orang jualan maem, maksudnya warung makan, warteg gitu ya. Warteg. Nah aku situlah, Bu aku mau ini beli maem tapi bawa piringku ya, biar aku nggak ngembaliin gitu loh. Loh Dek kamu tuh di kos sama siapa? Sendiri Bu. Aku lo nggak takut lah, enggak lah, takut apa aku. Lah kamu nggak ada temennya? Nggak ada, maem di sini aja gitu, maem di sini aja. Lah kenapa Bu? Nggak apa-apa lah, lampunya udah dinyalain, udah nek belum tak temenin, ibu itu gitu. Kenapa? Aku kan nanya kenapa gitu loh.
nggak apa-apa, kamu nggak tahu ceritanya toh. Gitu. Lah, cerita apa aku nu? Cerita apa, Bu? Terus aku tuh tiba-tiba nanya, Bu, aku tahu Bu, beberapa kali tuh ngimpi ada mbak-mbak tuh. Terus dia suka berdiri di bawah pohon mangga itu. Terus ibunya kayak ngeliat aku aneh gitu loh. Kamu tahu toh? Gitu. Lah, tahu apa? Aku gitu. Enggak tahu apa, tapi aku tuh sering ngimpi Bu, sering lihat mbak-mbak itu di bawah pohon mangga. Nah, akhirnya ibu ini tuh cerita. Ini dia. Mbak, aku tuh mau cerita, tapi kamu jangan takut ya. Takut apa Bu? Aku, yaudah kamu makan di sini aja. Enggak, aku mau ke kos aja. Aku kan kayak sambil nonton TV aku. Sih tak ceritanya, jadi kayak ngambilin makan Ngambil cerita sambil cerita. Kamu tahu nggak, dulu toh kamarmu itu pernah buat gitu. Terus aku gitu, akulah terus ngomong, apakah mbaknya itu dengan ciri-ciri yang seperti ini? Betul. Iya. Kok kamu tahu? Aku langsung nangis, maksudku kayak aku tuh ngeliat yang dia dipukul gitu loh Mas. Kayak sekarang, sampai sekarang tuh masih kayak kerasa aku, padahal udah 17 tahun loh. 17 tahun ya? Iya. Dan aku mau cerita, lah emang polisi mau percaya ya? Iya. Kan nggak mungkin toh. Dan ketika itu kan umurku masih belasan tahun juga. Masa ya aku mau cerita, Pak ini di sini ada pembunuhan yang kayak gini-gini, kayak gitu kan? Lah kamu tanya di mana, mimpi, ya kan? Ya nggak mungkin kan? Nggak mungkin toh. Terus aku tuh cerita sama ibu gini, Bu, nggak, orangnya kecil kayak gitu, ya Mbak cantik, terus dia itu, jadi Mbaknya itu tuh hamil. Mbaknya itu tuh hamil. Jadi kayak ternyata Masnya itu nggak mau tanggung jawab gitu loh. Terus jadi kayak dibuat seolah-olah bahwa mbaknya itu, karena ya mohon maaf ya, mbaknya itu kan kayak kerja di pabrik gitu loh Mas. Dengan kondisi ekonomi orang tuanya itu biasa aja, orang tuanya yang udah sepuh, sedangkan yang pacarnya ini tuh kayak orang ada, dan dia itu masih sepupunya yang punya kos. Setelah aku tahu, jadi kayak yang apa ya, yowis sih mimpi itu. Emang orang biasa itu bisa berbuat apa? Iya sih, ya kan? Terinjak-injak ya. Jadi mbaknya itu kayak seolah-olah sebenarnya dia itu kayak mau minta pertanggungjawaban, tapi mungkin Masnya itu antara belum siap atau nggak mau, terus bertengkarlah. Mungkin ditusuknya tadi itu tidak sengaja atau seperti apa, aku nggak tahu. Aku cuman lihat di dalam mimpiku bahwa mbaknya itu kayak dipukulin, terus akhirnya dia itu katanya di kamar mandi itu kan nggak boleh dibukakan ya. Jadinya kalau orang-orang yang taunya dan itu yang beredar emang. Terus aku kan kayak yang rada penasaran ya karena kan mbaknya datangin aku ya, aku tuh nanya, emang iya tuh di situ tuh dulu pernah ada orang ya, rumornya gitu, tapi rumornya ada lagi yang bilangnya enggak, tapi ya bisa apa, oh ya udah. Padahal nggak buka ya. Soalnya kan Deleleh yang punya kos ini emang orang bener-bener orang berada di kota A itu loh Mas. Jadi kayak nggak pada berani gitu loh. Paling terpandang di situ berarti. Paling terpandang, mesti keluarganya juga yang keluarga ini banget lah. Orang tuanya juga mau bilang mau ini gimana? Kan nggak bisa juga. Iya sih. Terus udah sepuh, orang tuanya yang udah sepuh. Terus ibu tak ceritanin itu. Kok kamu bisa tahu? Aku tuh dimimpiin Bu.
aku tuh dimimpiin beberapa kali. Mbaknya itu kayak mau ngomong minta tolong, lah saya tuh bisa nolong apa, kan saya nggak bisa nolong apa-apa, aku kayak gitu kan. Ya udah kamu diem aja ya, nggak usah cerita apa-apa. Oke. Gitu. Sampai sekarang? Sekarang kosnya masih tambah gede. Oh. Karena aku beberapa kali lewat kan kayak yang aku ngeliat, ya ampun, tapi pohonnya udah nggak ada. Wah ya itu. Pohonnya udah nggak ada karena di depannya itu kan posisinya gini, jalan nih, terus ada kayak apa ya, halamannya di atas urut jalan. Nah kosnya itu turun, terus dia tingkat. Sekarang yang halamannya ini udah jadi supermarket. Oh oke. Udah supermarket kecil kayak gitu. Terus kayak gitu. Nah tapi mbaknya ngedatengin aku ini efeknya sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi setelah aku ngimpi mbaknya ini, udah nih karena aku udah cerita-cerita terus nanya ke orang, paling aku ngedoain lah mbaknya ini. Ya udah mbak, kamu yang mesti ya semoga aja mbaknya tenang lah. Aku nggak tahu namanya. Tapi aku dikasih tahu daerah rumahnya. Tapi aku nggak tahu rumahnya. Cuma dikasih tahu aku tuh tinggalnya di kota ini. Itu asliku di sini. Emang bener-bener itu tuh kayak di pelosok banget gitu nih mas. Oke. Mbaknya itu emang bener-bener dari kampung, orang yang lugu banget. Tapi yuk maksudku kasihan banget maksudnya. Dia kayak meninggal seperti itu, masih yang kayak difitnah juga gak sih? Ya kan? Maksudnya aslinya dia nggak ingin meninggal, tapi kan dipaksa untuk meninggal gitu loh. Terus setelah kejadian itu, aku tuh ngimpi yang lain. Itu sama? Kan didatengin lah satu mbaknya ini tadi udah nih kelar karena ya udah skip karena aku nggak bisa berbuat apapun ya. Terus aku ngimpi lagi. Ngimpi dengan kondisi bahwa aku tuh dipocong. Wah. Sumpah. Setelah kejadian gue, kayak apa sih, aku tinggal di sini di kamar ini karena mungkin TKP pembunuhan kali ya. Karena beberapa temanku yang nginep di kamarku itu pada nggak kuat. Kok di sini panas ya? Kok di sini ini? Nggak betah. Itu tadi yang temanku yang awal di kamarku, ditarik-tarik, padahal temanku itu ya, dia itu kayak yang islami banget loh orangnya, kayak jilbaban gede, ya pokoknya orangnya pendiam, pokoknya agamanya bagus kayak gitu ya, diganggu dan dia nggak ini juga kayak keluar. Aku nggak apa loh mas, maksudnya aku nggak pernah yang kayak diganggu gimana, nggak, cuman ya dimimpiin itu tadi. Terus habis itu aku mimpi yang aku dipocong itu. Aku tuh ngimpi kayak dipocong, kok aku dipocong ya? Aku kayak gitu. Terus itu ada orang banyak banget, jadi kayak ngelayat aku. Tapi aku ada, kayak aku ngeliat diri aku, tapi aku tuh berdiri. Iya. Itu hari pertama. Hari kedua kayak gitu lagi. Itu lagi? Ngimpi gitu lagi. Terus tiba-tiba aku ketemu sama mbah-mbah. Di mimpi, semua kejadian ini tuh di mimpi, tapi terus terbawa ke nyata. Terus aku mimpi lagi lah hari kedua itu ada mbah-mbah ngomong gini, kalau kamu pengen tahu banyak hal, kamu mandi di 7 mata air. Lah ngapain nih? Aku tipe orang sing kayak mager ngono lho, ngapain ngono lho. Wis gak kugubris. Terus tapi nggak tahu mas, aku besoknya itu mimpi lagi dan itu kulakuin. Jadi aku kayak mimpi sehari, 2 hari, 3 hari sampai berturut-turut 7 hari. Itu tuh kayak urutan gitu loh. Urutan yang hari ini aku mandi lah di mata air 1, besok mata air 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan itu terjadi kan 7 hari ya, sampai 7. Nah hari ke-7-nya aku melihat ada mbah-mbah itu dipocong. Mbah-mbahnya itu? Mbah-mbah yang berbeda. Oh berbeda. Ada mbah-mbah yang dipocong. Terus ada teman aku yang satu kos. Nah waktu itu dia tidur nih di kamar aku. Aku kebangun, aku tuh cuman ngebatin.
kayaknya dia 5 menit lagi bakalan ditelepon keluarganya dikasih tahu kalau mbahnya meninggal. Aku baru selesai ngebatin itu mas, HP-nya langsung bunyi. Dulu kan masih SMS ya, SMS dan telepon ya, itu langsung ditelepon. Halo, terus dia nangis. Kenapa aku gitu? Aku tengah, mesti bayi meninggal lagi, mesti bayi meninggal lagi. Beneran dong. Meninggal. Sah, aku pikir ya bisa, ini mungkin kayak kebetulan lagi. Kebetulan lagi. Terus ya wes, aku berangkat training lah sama temanku yang lain tapi itu udah beda hari ya. Kayak kejadiannya beda-beda hari. Terus habis itu aku tuh cuman ngomong gini, ada rumah lah, kayak rumah banyak darat-darat. Aku kan jalan, kalau berangkat jalan karena memang tempatnya sama kos aku dekat, ya sekitar 500 meteran lah, ya nggak terlalu jauh, nggak terlalu deket banget. Aku cuma ngomong, besok tas sini tuh ada yang orang meninggal 2, ini rumah ini dan rumah ini. Tapi aku ngomong tuh nggak sadar, temen Allah ngarang gitu. Kok sih ngomong apa, masuk aku nggak kemang mati? Enggak tahu aku ya, tiba-tiba ngomong gitu aja. Sore beneran rumah yang sebelah sininya, sini kan kak, sini sama sini jajar, sini yang sebelah sini sore itu meninggal. Aku ngene, oh si Cito, karena aku bilang 2, rumah ini sama ini 1 tok. Oh berarti kebetulan, wes lupa aku. Sore pulang itu lupa, oh 1 tok, berarti kebetulan aja. Enggak ini. Besok pagi disusul sebelahnya meninggal. Aku terus apa ya, aku kok mesti setelah kejadian aku ngimpi mbaknya yang itu tadi, kenapa harus berlanjut seperti ini? Kayak nggak nyaman toh mas. Ibaratnya kan tahu kok orang meninggal gitu loh, tahu yang dapat lotre, nah aku tak tuku. Ya kan, aku tak tuku kok tahu kok yang mau meninggal. Iya. Terus lama banget nggak ada kejadian apa-apa. Ya wes itu wes aku wes lupa nggak pernah ada apa-apa lagi, wes lupa. Oh wes happy, oh ternyata itu memang mungkin kayak bunga tidur aja, atau emang waktu itu mbaknya cuma mau ngasih tahu aku aja, terus itu keseret gitu loh, kayak ada nggak tahu energi apa, nggak tahu keseret gitu aja. Lama terus selang lama itu aku paling kayak di jalan, oh nanti ada orang melihat, tapi kan aku nggak kenal. Nah setelah itu ada satu temenku, bestie lah, Pak D-nya meninggal, tapi itu pakai clue mas. Jadi misalkan nih besok mau meninggal, aku kan malamnya mesti mimpi. Lah itu tuh mimpi aku tuh kayak dikejar-kejar apa ya, makhluk gede banget. Nah sama temanku ini, sama si bestiku ini, sepatunya dia lepas satu, diambillah sama si yang ngejar tadi ya, entah genderuwo entah apa, aku tidak berani menyebut ya. Nah terus habis itu aku tadinya mau ngomong, antara mau ngomong nggak ngomong kayak gitu. Akhirnya aku ngomong, tak telepon, aku tuh kayak habis ngimpi kamu. Lah ngimpi apa? Ini aku nggak mau mendahului ya, tapi aku cuma mau sekedar cerita aja. Mungkin akan ada saudaramu yang berpulang, orang yang pernah ngasih kamu sepatu. Aku bilang gitu kok. Ada nggak keluargamu yang pernah ngasih kamu sepatu? Ada, Pak Deko. Wes itu kan aku misal hari Kamis yang ngasih tahu. Jadinya kayak dia bener-bener nelpon aku tuh bener-bener kehilangan Pak Deku. Kamu tau bener, Pak Deku ini pernah ngasih aku sepatu, sekarang sepatunya tak cariin nggak ada. Nggak tahu entah ke Telingson entah kemana, nggak tahu ya. Jadi ya kayak keluku tadi meninggal tapi ininya sepatu kayak gitu. Ya udah beneran yang
meninggal yang pernah ngasih sepatu. Anjir. Aku kan ini apa sih maksudnya, apa sih maksudnya, kenapa harus terbawa sampai sekarang, kenapa harus kayak keseretnya jauh banget gitu loh. Terus udah nih lama banget wes aku terus ceritalah sama dia, kayak aku nggak nyaman deh kayak gini. Aku terus ngomong gini, Nek aku tahu aku meninggal loh, aku kayaknya malah stres. Aku jadinya mending nggak tahu deh. Mau iya kan? Iya dong. Terus kayak, Tahu umurnya sendiri sampai kapan? nah ya kan. Masalah. Terus takutnya kayak gini juga, kalau saudara-saudaranya deket yang mau meninggal kan. Ya rada gimana? Nah, Mau ngomong nggak mau sampai. ngomong nggak sampai, tapi itu Berat. kejadian. Itu kejadian nanti ada lagi. Waduh. Ini masih lanjut. Wah, ini Terus habis itu ya wis lah, ya wis ya, tapi aku kayaknya nggak bisa kayak gini, aku harus piye ya. Aku ceritalah lah, temanku ini kebetulan orang pondok. Orang pondok. Atau kamu mau ini aja kayak dipageri, biar kamu nggak kayak gitu terus. Ya sih ya, itu kayak ulur kayak gitu toh. Terus akhirnya aku udah nggak kos lah di tempat yang tadi, pindah karena aku kayak rasa nggak nyaman, kenapa harus sejauh ini ya di bawahnya. Kalau kamu cuman mau ngasih tahu ini, kenapa harus kayak ada yang lain gitu loh yang masuk ya kan, maksudnya mbaknya ini, terus kenapa harus ada lagi kayak gitu. Terus akhirnya aku pindah, terus udah nggak di kota A lagi, pindah. Tapi nggak apa-apa. Jadi Mbak Restu ini pengalaman dari 17 tahun itu sampai sekarang ya alhamdulillah puji Tuhan sekarang sudah mereda ya Mbak ya. Sudah, meskipun nggak 100% ya. Masih separuh. Masih separuh. Tidak apa-apa, yang penting nanti setelah pulang dari sini ada hikmah yang kita pelajari di sini. Oke, geng. Oke, jadi itu cerita dari Mbak Restu ya kan. Pokoknya jangan lupa untuk share terus, ikutin terus di channelnya Teman Beda Alam. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kurang lebihnya kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Oke, saya Stanley. saya Restu. Sampai jumpa di lain waktu. See you next time.